kaki sebelah kirinya, tepatnya itu di betisnya, Mhm. itu putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng kita di Stomy 30. Kali ini sesi kita untuk video ini bedah misteri. Iya, betul. Bedah misteri itu berisi tentang di mana saya dan Kang Devri akan ngebedah suatu barang atau suatu benda yang memiliki suatu misteri atau memiliki suatu energi ya Kang Betul, ya, betul. suatu energi. Dan barang yang akan kita bedah misterinya itu, yang perlu teman-teman tahu, ini bukan barang kita Ya, ya, melainkan barang dari teman-teman subscriber, dari teman-teman viewers viewers gitu juga. kan yang ngontak ke admin kita ya Kang ya, Betul. untuk dicari tahu gitu kan ya, ada apa gitu kan ya di barang tersebut atau terdapat energi apa di barang tersebut. Kita akan coba untuk nge-review, untuk ngecek, ngebedah gitu kan ya, barang itu ada energi yang dapat kita ketahui itu energi seperti apa ya Kang Oke. ya. Ya. Seperti kali ini ya Kang ya, Mhm. di di depan kita ini persisnya. Betul, ada barang tersebut yang story-nya itu beberapa waktu lalu atau beberapa minggu ke belakang Iya, ya. beberapa minggu ke belakang lah. Kita sempat dihubungi oleh salah satu viewers dan subscriber kita Iya, gitu kan, menghubungi admin kita minta kontak, WhatsApp kita iya, ya Kang iya, ya, betul. dan akhirnya beliau itu, WhatsApp ke kita Mhm, dan menceritakan gitu kan untuk si barang tersebut, asal mhm, mulanya dari mana, terus, gangguan-gangguan seperti apa yang iya, dialami ya betul, selama betul. barang itu sempat disimpan di rumahnya juga ya Kang ya? Sempat disimpan di rumahnya. Mhm. Dan nanti kita akan tampilkan juga screenshot gitu kan, chat WA ya Kang ya, Betul. chat WA gitu kan antara kita dengan narasumber yang mengirimkan ke kita Mhm. ini barang gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri nanti chat WA-nya. Nah, teman-teman, itu isi chat WA-nya kita ya Betul, Kang ya, dengan Ibu dengan Irma ya? dengan narasumber, tepatnya beliau namanya Bu Irma, asal dari Bekasi. Jadi sedikit saya cerita, beliau itu baru beberapa bulan menikah. Iya. Beliau itu baru beberapa bulan menikah, pindah ke salah satu perumahan di Bekasi. Mhm. Pindah di salah satu perumahan di Bekasi, pas begitu beres-beres itu rumah, tepatnya di lantai 2, suami beliau itu menemukan ini boneka jelangkung itu tergeletak di gudang lantai 2. Iya. Tergeletak di situ, kemudian diambil dan manggil ke Bu Irmanya kalau beliau itu nemuin ini boneka. Dan saat itu Bu Irma bilang untuk nyuruh dibuangnya. Tapi suaminya beliau ini lucu, bagus katanya, kalau disimpan buat hiasan. Mhm. Itu singkat cerita, akhirnya disimpanlah di salah satu ruangan di rumahnya. Ini boneka itu disimpan, digantung. Dan setelah boneka ini disimpan, digantung di salah satu ruangan rumahnya, setiap kali Bu Irma atau suaminya masuk ke ruangan itu, beliau ngerasain merinding yang hebat Iya. di badannya itu ya, tepatnya itu gitu kan, dari tengkuk leher ke bawah gitu kan, beliau ngerasain merinding yang hebat. Awalnya beliau dengan suaminya tidak berpikiran gitu kan, karena ada boneka ini gitu ya, Mhm. atau gimana, beliau sama sekali nggak ada pemikiran ke sana. Terus gitu kan ya berjalan, nah sampailah ketemu dengan momen di mana Bu Irma
setiap masuk ke ruangan itu ataupun suaminya, kok ngerasa di ruangan itu kayak ada seseorang yang lagi merhatiin beliau, Iya. gitu ya. Yang lagi merhatiin beliau sampai akhirnya beliau ngerasa ini kayaknya ada nih di ruangan ini orang lain atau sosok lain yang merhatiin beliau. Kemudian selang beberapa hari lagi ketemulah dengan momen yang akhirnya Bu Irma penasaran untuk mencari tahu yang sampai akhirnya ngehubungin ke kita ya Kang Betul, ya. betul. Beliau itu di suatu malam, beliau tidur, beliau mimpi. Beliau itu bermimpi, ini obrolan kita yang tadinya dari WA berlanjut ke by phone ya By Kang. phone, ya. Jadi beliau itu bermimpi ada ngedenger gitu kan suara teriakan dari seorang perempuan. Di mimpi itu beliau bilang nyampein ke kita itu mimpi yang kayak mimpi tempo dulu gitu ya. Bukan mimpi yang zaman Zaman sekarang sekarang. lah Kang ya. Karena di situ kan beliau bilang itu kayak di sebuah stasiun Iya, ya Kang iya, ya. betul Dan sekali. stasiunnya itu kondisinya itu bukan kayak kondisi sekarang gitu kan atau zaman sekarang, tapi itu kayak stasiun di kondisi zaman dulu ya Iya, Kang ya. iya Sempat betul. bilang Bu Irmanya seperti itu. Nah, betul. Nah, dari ngelihat stasiun, ngelihat ada rel kereta api dan beliau ngedenger ada teriakan minta tolong. Dari suaranya itu suara perempuan, beliau bilang itu sampai dengan 3 kali berturut-turut, mulai dari suara mulai dari suaranya itu kenceng sampai ngejauh ya Kang ya, Ya. sampai semakin kecil itu suaranya. Nah dari situ akhirnya beliau penasaran gitu kan ya, kebangun dan mencari tahu dengan boneka ini. Setelah mimpi itu, besoknya Bu Irma itu bergegas ke suaminya untuk ngembaliin lagi ini boneka, ini barang ke gudangnya lagi untuk dikembalikan, jangan disimpan di ruangan itu. Jadi minta dibalikin lagi di lantai 2, disimpan lagi di gudangnya. Makanya tadi kalau teman-teman ngelihat kan itu di chat WA-nya ada fotonya, ini posisinya ini udah di gudang lagi ya Betul, Kang. betul. Si bonekanya udah di gudang lagi karena beliau minta ke suaminya untuk dibalikin lagi ke sana. Yang akhirnya beliau kontak ke admin kita. Ya inilah sekarang ada di depan kita. Ya, Ya Kang ya, betul. ini boneka. Nah ini teman-teman bonekanya. Ini untuk detailnya. Nah ini kepalanya, ini bagian kepalanya ini dari batok kelapa. Ya. Dari batok kelapa. Nah ini ada rambut-rambutnya ini, cuman ini kasar mungkin apalah namanya itu, injuk ya Kang ya kalau di Sunda itu dari ya. injuk. Dari injuk gitu ya. Ini si rambutnya ini pakai kain dari sobekan kain putih. Nah ini badannya itu dari bambu ya, dari bambu. Ini untuk si badannya ini. Nah mungkin Kang Dep ada sedikit cerita nih untuk jelangkung tentang ini ya Kang, asal muasalnya lah gitu kan Kang Dep, ngelakuin observasi lah untuk mencari tahu asal muasalnya. Jadi teman-teman berbicara tentang jelangkung ini ada beberapa referensi ya Kang ya, atau beberapa artikel yang menjelaskan tentang mitos atau asal usul si jelangkung tersebut gitu kan. Atau barangkali teman-teman punya cerita atau asal usul yang lain, boleh di chat juga di kolom komentar gitu kan. Karena yang saya baca itu dari artikel situs internet ya Kang ya, tentang mitos atau asal usul jelangkung ini yang memang menurut saya cukup menarik gitu kan asal usulnya itu. Jadi di situs internet itu dijelaskan bahwa jelangkung ini tuh berasal dari Tiongkok sebenarnya ya Kang ya. Asal mulanya itu dari Tiongkok pada zaman dulu udah lama banget sih sebenarnya, ada beberapa puluh atau beberapa ratus tahun ke belakang gitu kan. Dan di Tiongkok tersebut itu sebutannya adalah Cailanggong seperti itu Kang, yang artinya kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu kakek keranjang sayur
emang pakai cukup keranjang cukup sayur. unik sih ya Iya iya artiannya iya gitu kan. iya. Cuman kalau di Tiongkok itu terkenalnya Cailanggong sebutannya itu. Mmm, Nah, medianya sama seperti jelangkung-jelangkung sekarang ya, Kang, ya. heeh Jadi heeh. pakai boneka kayu, tampilannya pun persis kayak gini gitu kan zaman Mmm, dulu pun. mungkin berbeda itu hanya bahan-bahannya mungkin Betul, ya, ada bahan-bahannya. dari kayu, dari bambu Ya, gitu ya ya. dari kayu, dari bambu, Mhm. dan peruntukannya itu kalau di Tiongkok zaman dulu itu untuk memanggil, poyang dan moyang, Oh, arwah arwah leluhur. leluhur. Kalau di kita mungkin kayak kakek, nenek gitu kan, Iya atau iya. buyut yang udah Iya meninggal gitu iya. kan. Nah, kalau di Tiongkok itu zaman dulu dipanggil untuk ngejaga anak-anaknya, Jadi dipanggil itu tujuannya untuk meminta ngejaga anak ngejaga anak cucunya cucunya gitu kan. Jadi si mmm, roh poyang dan moyang itu tuh dipanggil dan dimasukkanlah ke jelangkung ini, ke heeh, boneka kayu ini. Nah, nah, tujuannya untuk menjaga si, anak atau, cucu, cucunya gitu kan dari si mmm, poyang dan moyangnya ini, kayak gitu. oke. Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman gitu ya, Kang, ya, jadi jelangkung sekarang itu tuh ya Peruntukannya peruntukannya berbeda, berbeda gitu berbeda, kan, yang sangat asal berbeda. mulanya untuk ngejaga Iya, nih anak cucu. Nah, iya, sekarang itu diperuntukkan ya untuk untuk main-main, main-main dan iya untuk untuk main-main. memanggil roh-roh yang maksudnya bukan bukan dari turunan Iya kita gitu iya kan, atau iya, dari nenek bukan moyang kita. bukan arwah-arwah terdekat. Ya Betul, terlebih gitu kan sekarang dipakainya itu kan random, ya random. Kang, ya. Orang-orang yang mainin ini gitu kan rata-rata gitu kan ya mereka itu random gitu kan dengan bahasa yang sama, gitu ya, Mmm, datang tak diundang, pulang pulang tak tak diantar, diantar. Ya, ya. Dan mereka ini random dalam artian gitu kan siapa aja yang terdekat, siapa aja gitu kan yang bisa untuk datang gitu kan untuk ngediemin mmm, gitu ya, di untuk ini boneka. ngediemin gitu kan di ini boneka yang untuk mereka tanya-tanya. Ya Iya, untuk mereka tanya-tanya gitu kan ya. Biasanya kan kalau, kita itu pakai kapur, kalau enggak pakai alat tulis alat kan di tulis, bawahnya ya itu iya, ya, untuk menanyakan gitu kan, ini siapa gitu kan, atau bagaimana dia meninggal mmm. atau seperti apa. Nah rata-rata di kita seperti itu ya Betul, Kang ya? dan tujuannya memang menghubungkan dua dua dunia atau dua dimensi antara Mmm. kita dan si roh yang kita Iya panggil iya, itu, betul betul. kayak Jadi gitu. antara kita dengan alam gaib lah. Mmm, Gitu ya untuk, betul, menghubungkan dengan arwah-arwah gitu kan yang dipanggil random gitu ya. mhm, Nah ini kan menarik ya untuk kita cari tahu gitu ya, betul, seperti apa gitu ya, ada apa gitu kan ya di dalam boneka ini, dan mungkin teman-teman semuanya gitu kan yang memiliki gitu ya barang serupa gitu kan ya ataupun benda-benda keramat apapun gitu kan yang pengen dicari tahu gitu kan ada muatan apa atau ada energi apa bisa tinggal kontak aja ya iya Kang ya ke betul, iya, adminnya kita gitu kan di Bagaimana? @stomy30. Nah di situ teman-teman bisa ngobrol-ngobrol. Jadi mungkin kita mulai aja ya Kang ya? Iya, oke teman-teman di sini kan ini udah coba menyisir ada energi atau tidaknya di boneka jelangkung. Jadi saya ngerasain betul ini ada energinya ya Kang ya. Ada Oh ada, sesuatu nih, oke, ada sesuatu energinya. Cuman yang terasa berbeda itu ini,
dari sini ke bawah. Jadi ini seperempat ya, seperempat gitu kan dari boneka ini ke bawah ini lebih besar ini. Energinya. Energinya itu lebih besar gitu kan dibandingkan ke atas ini nih, ya. Mmm, Ke atas ini gitu kan ya ya middle lah gitu ya. oke. Ini cuman ke sini Mhm, ini lebih high gini. Ini lebih tinggi, ini energinya lebih kuat. oke. Ya ini lebih kuat energinya. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke dalamnya Kang, Oke, untuk mencari tahu ini apa. mhm. Saya ngelihat rel kereta api Kang. Berarti mimpi Bu Yana itu memang berhubungan sama ini boneka ya, Kak? Iya, salah satu. Oh, tapi ini jaraknya jauh ya Kang, dari stasiun itu ini jauh ya. Ya Ja agak-agak jarak ya, ya agak berjarak gitu ya. Cuman ini kelihatannya seperti ya ini dulu gitu ya Kang ya. mmm, Bukan stasiun yang zaman sekarang. Saya akan coba untuk cek oke. kisaran tahunnya. Mhm. Tahun 8788. Tahun 1987. 87 1988 ya di range tahun itu ya. Oke. Kondisi si, stasiunnya itu, Kang? Iya, Oke. saya nemuin sosok perempuan, Mhm. usianya di usia 30 atau 35. Oke. Saya ngelihat kereta datang. Kereta datang. Ini walau alam ya, Mhm. seperti si perempuan ini udah pulang berkebun atau apa ya Kang ya, Oke. gitu. Dia nyebrang Nyebrang. di rel kereta itu Oke. dan ketabrak sama itu kereta. Beliau meninggal di tempat ya di tempat kejadian ya. Mhm. Kaki sebelah kirinya kaki sebelah kirinya tepatnya itu di betisnya Mhm. itu putus.
Dan itu sampai dengan dikebumikan, dikuburkan ya Kang ya, Mhm. si kaki sebelah kirinya itu belum ditemukan. Wow. Wih, makin kuat energinya. Wis, Kenceng ya energinya mmm, kan? saya rasa cukup ya Kang ya. Ini Iya, energinya semakin luar biasa, semakin besar, berasa, eee, ada yang narik iya, kayaknya, Kang. tangan saya itu gitu kan jadi kayak kayak ada magnet gitu, Oh, kayak ada oke. magnet gitu kan yang menarik gitu ya, Mhm. ke dalam. Nah, itu yang saya dapatkan. Kalau misalkan kita mau korelasi dengan Cerita ceritanya Bu Bu Irma ya? Irma, ya ya bisa nyambung juga Betul, ya, bisa nyambung juga, beliau ngedengar ada suara teriakan minta dan minta perempuan yang tolong minta juga kan. tolong dan ternyata ini ada memang sosok perempuan gitu ya, Mhm. yang di mana kaki sebelah kirinya itu Kirinya itu putus iya, ya, tepatnya itu di betisnya. Dan sampai dengan beliau ini dikebumikan, dikuburin, itu si kaki sebelah kirinya itu belum belum ketemu. ketemu dan mungkin ya dia Ngeras minta tolong tuh karena betul, ngerasa anggota tubuhnya memang belum lengkap, belum belum sempurna mungkin sempurna. ya untuk dimakamkan gitu Mhm, atau gimana walau alam bisawab. mhm, Cuman kalau kita sambungin ya memang ini nyambung ya Kang ya dengan ceritanya dan, untuk teman-teman setelah ini gitu kan kita akan sampein ke Bu Irma. Apa yang kita temuin dari ini boneka yang dikirim sama iya, beliau, mhm, nanti seperti apa Bu Irma gitu kan maunya, apakah ini gitu kan kita kirim balik ke sana, atau misalkan mau dibuang, atau seperti apa gitu kan, itu haknya beliau. Cuman satu hal yang teman-teman, harus tahu juga, ini nggak akan kita simpen. betul, Ini sama sekali nggak akan kita simpen. mhm, Jadi kalaupun Bu Irma gitu kan minta gitu kan, "Oh dibuang aja," gitu kan ya atau gimana, kita akan buangin atau Bu Irma minta dikirim balik, kita akan kirim balik ke sana ya Kang ya. betul, Tapi sebelum itu pun siapa pun yang ngediemin ya di ini boneka, mhm, energi apapun itu yang ngediemin di ini boneka, makhluk apapun itu yang ngediemin di ini boneka, kita akan mendoakan betul, ya Kang ya. pasti, Kita akan iya, mendoakan iya, Kang, Eee, kebaikan dan ketenangan gitu kan untuk sosok yang ada gitu kan di boneka ini, baru setelah itu gitu kan kita akan, ngejalanin apa yang Bu Irma minta. Mungkin untuk ya siapa tahu Bu Irma pengen nyimpen lagi ya Kang ya, betul, atau iya, enggak misalkan beliau yang pengen ngebuangnya apa gimana kita serahin iya, gitu. ke Bu Irma, Jadi buat teman-teman juga kalau yang punya barang-barang ya Kang ya, iya, bisa juga gitu kan untuk ke kita misalkan minta dicek energinya gitu kan, ada hal apa nih karena ngerasanya lain atau mhm, kerasanya aneh. Mulai dari barang-barang yang bisa kita bedah di sini yang ya ukurannya kecil-kecil ya Kang ya, sampai betul, dengan, barang sesuatu yang besar. Contoh seperti rumah ya rumah Kang ya gitu, atau tempat mhm, usaha gitu, itu boleh kalau misalkan teman-teman, perlu bantuan dari kita untuk ngecek gitu ya, seperti apa kondisinya, ada hal apa, ada energi apa yang kita temuin, mungkin untuk barang yang besar itu, kita yang on the spot ya kita Kang ya? kita yang datang ke tempat ya, Kang, ya? Iya, Mhm, kita yang datang ke sana, kita akan ngecek di sana, kita, ya tepatnya kita telusuri aja ya betul, Kang ya, kita cari tahu. betul, ya kita cari tahu gitu seperti apa dan bagaimana itu. Luar biasa ini Kang. Oke, Kang, jadi kita bisa ambil kesimpulan ya, jadi untuk si boneka atau jelangkung ini tuh ternyata benar ya, ada Iya, energi betul negatif betul, yang memang selama ini mungkin mengganggu Bu Irma dan suaminya iya, ya. betul betul. Heh, Oke, eee,
Iya luar biasa lah Kang ya, Luar biasa. luar biasa. Eee, Closing dari kita untuk bedah misteri kali ini, saya ngutip, dari peribahasa Sunda ya Kang ya, peribahasa Sunda. Ya. Mungkin teman-teman yang orang Sunda, orang Bandung, orang Jawa Barat khususnya mungkin pernah ngedengar peribahasa ini dari orang tua kita atau dari sepuh-sepuh kita, dari nenek kakek pernah ngedengar peribahasa ini gitu. Menang keur dipusti-pusti, tapi ulah dipigusti. Ya. Pertama, menang keur dipusti-pusti. Kalau kita punya suatu barang, entah itu barang keramat atau barang apapun itu, benda apapun itu yang kita sukai gitu ya, menang keur dipusti-pusti. Boleh untuk kita menyukainya, boleh kita untuk ngerawatnya, boleh sama kita gitu kan ya untuk dibagus-bagusin ya Kang ya. Betul. Nah itu yang pertama. Yang keduanya, tapi ulah dipigusti. Tapi jangan sampai kita mentuhankan Mempertahankan. Ya, betul. terhadap itu barang, terhadap itu benda. Ya, itu peribahasa Sunda yang sering saya dengar gitu ya dari orang tua saya, dari sepuh-sepuh kita ya Betul, Kang ya. Kita betul. boleh menyukai barang-barang keramat, barang-barang antik atau apapun itu gitu kan, tapi kita jangan mentuhankan. Gitu. Kita boleh nyimpannya, kita boleh ngerawatnya. Mungkin itu semoga bisa diambil pembelajaran dan hikmah Betul. positif ya Kang Iya, ya. pastinya. Iya. Oke, Oke. teman-teman, mungkin sekian ya Kang Iya, dari sekian kita ya. dari sesi bedah misteri untuk Betul. kali ini. Buat teman-teman jangan lupa kalau misalkan punya story tentang barang nih, barang yang punya teman-teman atau Iya, saudara atau betul, siapapun itu yang betul. memang sedikit punya cerita misteri gitu kan lah ya, Nah. boleh dikontak ke admin kita di IG Iya. @stomy30. Betul, Nah, jadi Stomy30. sekalipun teman-teman barangnya udah nggak ada, tapi teman-teman punya ceritanya, cerita misterinya atau cerita mistisnya, boleh nanti gitu kan podcast bareng sama kita Ya. untuk ngobrol, teman-teman nyeritain gitu kan hal apa yang pernah dialami, efek dari suatu barang atau suatu benda ya kan Betul. yang dianggap punya energi atau kekuatan mistis gitu. Ya, oke, dan ditunggu juga kalau komentarnya kan tentang Iya. jelangkung ini, barangkali teman-teman punya referensi lain tentang Ya, jelangkung, atau boleh. teman-teman yang pernah pengalaman ngemainin Nah, betul. ngemainin gitu ya ini jelangkung gitu kan, boleh teman-teman untuk komen berbagi ceritanya di kolom komentar bareng kita. Mungkin cukup sekian Ya, ya Kang ya video betul. dari kita. Ya. Pesan kita tetap sama ke teman-teman semuanya, semangat terus beribadah dan terus tetap berbuat baik terhadap siapapun. Oke, sekian video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.